Usai menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya, Aiman Wicaksono hari ini menjalani sidang duplik pra-peradilan kasusnya. Aiman menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim. Termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami. Ya. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHP. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti. Ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai keterangan apa saja yang diberikan oleh saksi ahli dalam persidangan, sudah hadir melalui sambungan Zoom pakar hukum pidana Suparji Ahmad yang menjadi saksi ahli. Selamat malam, Pak Suparji. Malam, Mas David. Ya, Pak, apa saja poin yang Bapak sampaikan dalam sidang tadi? Bahwa dalam persidangan tadi, dengan agenda keterangan ahli dari pihak pemohon, tentunya adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan, pada keilmuan, atau norma yang terkait dengan penyitaan. Bahwa sebagai ahli menyampaikan secara normatif berdasarkan KUHP, khususnya pasal 38, kalau penyitaan itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, maka harus didasarkan pada izin dari pengadilan negeri. Izin dari pengadilan negeri tadi adalah diwakili oleh ketua pengadilan negeri. Atau dengan kata lain, bahwa secara eksplisit di pasal 38 itu dinyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, dalam kasus ini muncul persoalan bahwa izin tentang penyitaan tadi dari pengadilan negeri itu ditandatangani oleh wakil ketua pengadilan negeri. Maka berdasarkan norma yang ada, berdasarkan aturan yang ada, penyitaan tadi adalah tidak sah secara prosedural.
karena yang tanda tangan bukan ketua pengadilan negeri. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa di pasal 38 ayat 2 KUHP itu dinyatakan ya dalam keadaan perlu dan mendesak dan harus ada tindakan segera dari penyidik dan tidak mungkin minta persetujuan dari pengadilan negeri setempat, maka penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari pengadilan negeri setempat, tetapi segera mungkin untuk mengajukan persetujuan pengesahan penyitaan tadi itu. Pasal 38 ayat 2 tadi sebuah pengecualian dalam keadaan darurat, dalam keadaan segera dan mendesak, dalam keadaan tidak mungkin minta persetujuan, atau misalnya satu OTT, ya itu dapat diterapkan adanya penyitaan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri. Tetapi faktanya ada keadaan normal, keadaan yang sudah diprediksi, menyita satu objek, satu barang tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri. Maka proses tadi adalah tidak sah secara hukum. Karena kalau kemudian penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri dengan dalil pasal 38 ayat 2 tadi adalah tidak tepat. Karena pasal 38 ayat 2 tadi dapat diterapkan dalam keadaan perlu dan mendesak, ya, perlu dan segera. Tidak ada ruang misalnya untuk melakukan persetujuan lagi, karena harus pada saat itu juga misalnya untuk melakukan penyitaan. Tetapi kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, maka harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Jika tidak ada izin, berarti penyitaan adalah tidak sah secara hukum. Nah, pada sisi yang lain adalah berkaitan dengan objek yang disita, bahwa pada penyitaan pertama itu hanya satu jenis barang yang disita, tapi kenyataannya ada lebih dari satu tadi itu, sampai 4 yang disita. Terus kemudian ada penetapan yang kedua. Penetapan kedua mencantumkan 4 objek yang disita, yang sebetulnya yang satu sudah ditetapkan pada penetapan pertama. Nah, dengan adanya 2 penetapan terhadap satu objek tadi itu, dengan ada tambahan objek yang lain tadi itu, menunjukkan bahwa penyitaan tadi adalah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena seharusnya penetapan penyitaan itu dilakukan sebelum penyitaan, dan penyitaan tadi terhadap objek yang secara eksplisit disebutkan di dalam penetapan penyitaan tadi. Itu poin 3. Poin yang keempat adalah bahwa ini adalah prosedur penyidikan, di mana prosedur untuk menunjukkan adanya peristiwa pidana. Karena tahap proses sekarang itu kan penyelidikan, sudah ditemukan peristiwa pidana, dan meningkat pada penyidikan, dan penyidikan tadi pengumpulan barang bukti dengan melakukan penyitaan. Bahwa pasal yang dipakai untuk menetapkan ini ada peristiwa pidana adalah pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15, bahwa mestinya itu harus didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang relevan. Misalnya apa? Tentang berita bohongnya. Ketika berita bohong harus ada imbangan berita yang asli. Kemudian yang kedua, adanya bentuk penyebaran. Nah, itu pun harus jelas penyebaran seperti apa. Yang ketiga, harus ada bukti tentang keonaran yang ada di masyarakat. Bukti-bukti itulah yang mestinya harus disita. Tapi kenyataannya yang disita adalah handphone, kemudian WhatsApp, IG, maka itu adalah sebuah kesalahan prosedur dalam penyitaan. Nah, kemudian juga yang disampaikan dalam persidangan tadi itu, ada satu perdebatan kaitannya dengan soal keonaran di masyarakat. Dalam pandangan ya termohon bahwa keonaran di masyarakat itu dibuktikan dalam bentuk ada laporan, 6 laporan, kemudian ada aksi unjuk rasa, kemudian ada pro kontra polemik di media sosial. Nah, itu dianggap sebagai sebuah keonaran. Saya sebagai ahli menyatakan kita harus ingat tentang landasan filosofi sosiologis Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, khususnya pasal 14, pasal 15, yang pada pokoknya adalah sebuah norma yang untuk mencegah timbulnya keonaran akibat berita bohong. Nah, itu dibuat karena pada masa tahun 46 pasca ya kemerdekaan itu mudah dihasut masyarakat, sehingga kalau dihasut nanti bisa menyebabkan keonaran dengan berita-berita bohong tadi itu. Maka
keonaran tadi itulah sebuah situasi pergolakan fisik gitu loh. Maka kalau sekarang dikonstruksikan keonaran berupa laporan masyarakat, saya kira tidak proporsional. Laporan masyarakat adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum, bukan bentuk sebuah keonaran. Nah, pada sisi yang lain, keonaran kalau direpresentasikan dengan pro dan kontra di media, misalnya melalui media sosial, dalam pandangan ahli tidak proporsional juga, karena pro dan kontra adalah sesuatu hal yang biasa terhadap sebuah opini, terhadap sebuah narasi, sehingga tidak bisa direpresentasi sebagai sebuah keonaran. Dan yang ketiga, kalau ada aksi unjuk rasa, kemudian bakar-bakar ban, dikonstruksikan sebagai sebuah keonaran, saya kira juga tidak tepat. Karena apa? Aksi unjuk rasa adalah bagian yang kemudian dibenarkan berdasarkan undang-undang untuk menyampaikan ekspresi, menyampaikan sebuah pendapat. Yang penting adalah prosedur dipenuhi, ada pemberitahuan. Dan pada sisi yang lain, kalau kemudian ada bakar-bakar ban, mungkin adalah karena bahwa aspirasinya tidak tersalur dan sebagainya. Tapi poinnya bahwa kemudian mengkonstruksikan sebuah keonaran karena adanya laporan, karena adanya pro dan kontra, dan ada demonstrasi, saya kira tidak sesuai dengan maksud norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 146 sebagaimana tahap pembentukan atau landasan filosofis pembentukannya. Itulah yang mengemuka di dalam persidangan tadi, yang pada intinya adalah meyakinkan hakim tunggal, hakim pra-peradilan, bahwa penyitaan adalah bagian yang bisa diuji melalui pra-peradilan, karena adalah bagian dari upaya paksa, dan bagian dari upaya paksa bisa berpotensi terjadi pelanggaran HAM, berpotensi terhadap kewenangan-kewenangan, maka kemudian dapat diuji melalui pra-peradilan. Dan yang harus dipahami yang paling mendasar adalah bahwa izin dari ketua pengadilan negeri setempat itu dimaknai sebagai salah satu bentuk persetujuan bahwa ini adalah milik orang lain, milik saksi misalnya, milik tersangka. Kalau mau diambil, mau disita, ya harus hati-hati, harus mendapatkan persetujuan hakim. Nah, pada sisi yang lain, izin dari ketua pengadilan tadi itu mengandung makna sebagai bentuk pengawasan bahwa waktu hakim, misalnya ketua pengadilan menetapkan yang disita ini kok 3, kok sekarang malah jadi 5 dan sebagainya, maka ada sebuah kesalahan dalam proses penyitaan tadi itu. Itulah dalil-dalil atau kemudian keterangan secara teoritis, secara normatif, kaitannya dengan pra-peradilan atau peradilan. Saya tadi sebagai ahli di tadi siang. Demikian, Mas. Ya, baik. Jadi kalau ini tadi sangat jelas, hanya saya ingin sedikit bertanya lagi mengenai logikanya. Berarti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suparji itu artinya seluruh unsur ini tidak terpenuhi sebenarnya ya dalam kasus Aiman ya. Sebab kalau dilihat semua yang kemudian yang terjadi, kalau kita lihat timelinenya begitu, tampaknya tidak memenuhi unsur hukum-hukum tadi ini, apa pasal-pasal atau klausul-klausul yang Anda sebutkan begitu. Apakah benar demikian? Pertama, bahwa ini masih pada konteks prosedur ya. Secara prosedural, penyitaan tadi adalah tidak sah secara hukum kalau menggunakan tinjauan norma-norma yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Jadi dalam hal pra-peradilan ini masih pada pengujian tentang prosedur penyitaan. Nah, kalau pertanyaan lebih jauh lagi, bahwa sebetulnya penyidikan ini sebetulnya tidak sah. Karena apa? Karena satu, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu masih dalam kapasitas sebagai seorang wartawan, yang mana ketika ada persoalan bisa dibawa ke Dewan Pers. Muncul perdebatan, pada waktu itu dia konferensi pers sebagai caleg, sebagai tim sukses dan sebagainya, di mana ada surat edaran dari PWI ketika jadi caleg harus mengundurkan diri. Betul bahwa Mas Aiman juga mengundurkan diri, tetapi belum mendapatkan persetujuan. Bahwa pengunduran diri itu kan tidak serta-merta menghilangkan hak sebagai wartawan kalau belum disetujui tadi itu. Oleh karenanya, kapasitas menyampaikan tadi itu masih dalam kapasitas sebagai seorang wartawan. Meskipun melekat juga sebagai caleg, sebagai tim sukses, tetapi pada dasarnya bahwa status wartawannya tadi belum hilang, masa atau kemudian cutinya belum disetujui. Nah, itu
itu adalah satu tahapan yang harus dinilai bahwa sebetulnya legal standing tadi itu. Bahwa legal standing Mas Aiman masih wartawan, sehingga kemudian tidak bisa ditransformasi dalam konteks perbuatan tindak pidana. Nah, kemudian yang ketiga, pemenuhan unsurnya itu pun nanti pada pokok perkara, tetapi penyidikan dengan penerapan pasal 14, pasal 15 belum tidak terpenuhi. Sekali lagi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena bukti keonaran tidak ada, berita bohong tidak ada, sengaja menimbulkan keonaran tidak ada. Jadi ini adalah satu norma yang kemudian belum dipenuhi dari realitas perbuatan Mas Aiman pasca melakukan konferensi. Baik, Pak Suparji. Ya, baik Pak Suparji. Terima kasih banyak untuk penjelasan Anda yang padat dan jelas ini. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu.